Halo teman-teman pecinta catur, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Indonesia memiliki banyak sekali pecatur junior berbakat ya. Salah satunya adalah Non-Master Zaki Giaul Haq yang berusia 17 tahun. Kali ini atlet Tarigan Catur akan mengulas ya pertarungan sengitnya saat menghadapi perlawanan IM Yosep Taher. Bagaimana kira-kira permainannya? Langsung saja disimak ya. Di sini, Non-Master Zaki yang menggunakan catur bow putih dengan nama Kuli Chess Art BKD memulai permainan dengan pion D4 dan dibalas kuda F6 oleh IM Yosep. Ini adalah pembukaan pertahanan Hindia, gajah F4, pion C5. Langkah unik diterapkan oleh IM Yosep mengajak pertukaran pion di petak pusat ya, dengan tujuan agar putih kehilangan kedudukan di petak pusatnya, tapi di sini putih tidak mau melayani keinginan dari IM Yosep dan lebih memilih langkah memajukan pion terus ke petak D5. Ini adalah variasi advance ya di dalam pembukaan pertahanan Hindia, pion G6 dan kuda C3, pion D6, lalu pion E4. Gajah G7 menggunakan sistem pertahanan Venceto gajah oleh hitam dan kuda F3 lalu pion A6, pion A4 dan kuda B merangsek ke petak D7, gajah E2 dan rokade pendek oleh hitam sama juga oleh putih dengan rokade pendek. Menteri B6 mengincar pion putih di petak B2. Di sini putih merespon dengan benteng ke petak A3. Apa yang terjadi apabila menteri pukul pion? Maka ini adalah langkah salah, karena kalau ini yang terjadi, maka hitam sudah masuk dalam jebakannya putih. Cukup langkah simpel, benteng ke petak B3 saja, maka menteri hitam sudah tidak bisa bergerak, sudah pasti mati. Kemungkinan besar menteri pukul benteng lah pilihannya ya. Oleh karena itu di sini tidak boleh dilakukan langkah menteri pukul pion, maka hitam memilih langkah benteng ke petak E8 sebagai langkah pengembangan buah, pion ancam menteri dan menteri mundur ke C7, kuda D2 dan pion B5. Di sini sangat agresif oleh hitam dan putih tidak mau ya. Hitam mengendalikan serangan, oleh karena itu melakukan pemotongan atau en-pasan dengan pion pukul pion di petak B6, kuda pukul pion di petak B6, dan menteri A1 mengancam pion hitam 3 kali, pion ke petak E6. Di sini seharusnya putih melakukan langkah pion pukul pion, tapi di sini putih terburu-buru dengan gajah pukul pion di petak A6, pion pukul pion di petak D5, dan kuda ancam menteri. Menteri ke petak C6 dan kuda pukul pion di petak D6 dengan tempo ancam benteng. Nah, mulai langkah berikutnya terjadi langkah-langkah unik yang dilakukan oleh kedua pemain. Kedua pemain melakukan kombinasi-kombinasi yang tidak urut sehingga membuat jalannya pertandingan menjadi lebih seru ya, menjadi lebih menarik. Di sini hitam memilih respon langkah benteng pukul gajah dan putih menjawab dengan benteng pukul benteng. Gajah pukul benteng. Seharusnya di sini menteri pukul gajah, tapi di sini putih melakukan langkah kombinasi dengan kuda pukul benteng. Hitam juga sama, gajah pukul benteng, dan di sini kuda pukul kuda skak, lalu gajah pukul kuda, dan menteri pukul gajah di petak F1. Terlalu banyak ya langkah-langkah kesalahan yang dilakukan oleh kedua pemain dalam kombinasi tadi. Tapi itu wajar mengingat permainan ini sebenarnya menggunakan format waktu 3 menit ya. Tapi karena keduanya sama-sama melakukan berserk, maka waktu yang dimiliki oleh kedua pemain adalah 90 detik versus 90 detik. Oke, kita lanjutkan. Pion pukul pion di petak E4 dan pion C3, gajah E7 dan menteri A6, pion F5 dan kuda ke petak C4. Sebenarnya ini adalah langkah salah ya dari Non-Master Zaki.
walaupun tujuannya baik untuk mendapatkan kuda hitam. Sebenarnya kuda hitam ini masih bisa diselamatkan oleh hitam apabila hitam melihat langkah terbaik, yaitu dengan menteri ke petak A8. Kenapa ini langkah terbaik? Karena misalkan di sini menteri pukul kuda, maka hitam sebenarnya punya langkah skakmat ya. Dengan menteri ke petak A1, gajah menutup, dan menteri pukul gajah skakmat. Oleh karena itu sebenarnya kuda masih bisa selamat, tapi sayangnya di sini hitam tidak melihat. Mungkin karena terlalu cepat pre-move juga, atau mungkin kalkulasinya lagi tidak berjalan ya dari IM Yosep. Maka di sini IM Yosep melakukan langkah yang fatal dengan menteri ke petak D5, maka kuda pukul kuda di petak B6. Keunggulan satu perwira pastinya membuat non-master Zaki nyaman, sekalipun lawannya sekelas international master. Menteri B3, menteri skak di petak C4 pintar sekali, langsung mengajak pertukaran menteri. Karena menteri hitam ini jika dibiarkan lama-lama berbahaya ya, maka harus diajak pertukaran. Menteri pukul menteri di petak C4, kuda pukul menteri, dan raja F7, gajah D6 mengajak pertukaran gajah, dan raja ke petak E6, gajah pukul gajah di petak E7, dan raja pukul gajah di petak E7, lalu raja F1, raja E6, raja E2, raja D5, dan pion B3 untuk membuat kedudukan kuda putih menjadi nyaman. Di petak C4, pion maju terus ke petak F4 dan pion G3, pion G5 dan pion H4, pion H6, pion G pukul F4, pion G pukul F4, dan pion F3. Di sini pion hitam maju ke petak E3, dan cukup langkah simpel dari non-master Zaki dengan kuda pukul pion dengan tempo skak. Tepat di posisi seperti ini, IM Yosep Taher memutuskan untuk menyerah